Salah satu hal yang membedakan makhluk hidup dengan benda yang tidak hidup adalah kepekaannya dalam menanggapi perubahan lingkungan. Manusia sebagai makhluk hidup mampu bereaksi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan manusia bereaksi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan karena adanya sistem saraf di dalam tubuh manusia yang mengatur atau mengkoordinasikan seluruh kegiatan manusia. Kerja sistem saraf ini juga dipengaruhi oleh sistem hormon. Misalnya, dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut, maka hormon adrenalin akan aktif, mempertinggi frekuensi denyut jantung, dan memperkuat denyutnya. Di samping sistem saraf, di dalam tubuh manusia juga ada sistem hormon yang mempengaruhi tubuh manusia. Sistem hormon berfungsi mengatur homeostasis, metabolisme, reproduksi, serta tingkah laku manusia. Warga belajar, hormon adalah sejenis zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran, sehingga penyaluran hormon yang dihasilkannya masuk ke dalam darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Ketika sampai pada organ tubuh yang dituju, maka hormon itu akan merangsang terjadinya perubahan. Misalnya, merangsang terjadinya pemasakan seksual. Perubahan yang dikontrol oleh hormon biasanya memerlukan waktu yang panjang dibanding perubahan yang dikontrol oleh sistem saraf. Misalnya, pemasakan sel telur pada perempuan memerlukan waktu 9-11 tahun ditandai dengan datangnya haid pertama. Sedangkan pemasakan sperma pada laki-laki memerlukan waktu 14 sampai dengan 17 tahun. Ditandai dengan mimpi basah dan mulai timbul ketertarikannya pada lawan jenis. Warga belajar, dalam tubuh manusia terdapat 7 kelenjar endokrin penghasil hormon pertumbuhan, yakni kelenjar hipofisis. Kelenjar ini terletak di dasar tengkorak di bawah hipotalamus dan menghasilkan bermacam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Oleh karena itu, kelenjar hipofisis ini disebut master gland atau kelenjar induk atau kelenjar utama. Kelenjar hipofisis dibagi dalam 3 bagian, yaitu lobus anterior atau bagian depan, lobus intermedia atau bagian tengah, lobus posterior atau bagian belakang. Masing-masing bagian menghasilkan hormon-hormon tertentu. Kelenjar hipofisis bagian depan atau lobus anterior menghasilkan hormon-hormon somatotropin atau pertumbuhan, ACTH atau adrenocorticotropic hormone, FSH atau follicle stimulating hormone, LH atau luteinizing hormone, prolaktin atau LTH, luteotropic hormone, serta TSH atau thyroid stimulating hormone. Warga belajar, hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian anterior, seperti yang telah disebutkan tadi, mempunyai fungsi atau kegunaan masing-masing. Hormon somatotropin berfungsi atau berguna untuk merangsang pertumbuhan tulang. Dalam jumlah normal, hormon ini dapat menambah tinggi badan manusia. Namun, bila produksi hormon somatotropin berlebihan ketika masih anak-anak, dapat mengakibatkan pertumbuhan tulang tidak terkontrol. Orang yang mengidap kelebihan hormon somatotropin dalam tubuhnya akan tumbuh terus melebihi pertumbuhan normal sehingga menimbulkan gejala yang disebut dengan gigantisme. Sebaliknya, kekurangan hormon somatotropin yang terjadi di masa anak-anak mengakibatkan orang yang mengidap
Gejala ini disebut dengan dwarfisme. Warga belajar, selain somatotropin, hormon lainnya yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis bagian anterior adalah ACTH. Hormon ini berfungsi merangsang korteks kelenjar adrenal untuk mensekresikan atau mengeluarkan glukokortikoid. Hormon FSH berfungsi merangsang pertumbuhan folikel di dalam ovarium pada wanita. Sedangkan pada pria berfungsi untuk mempengaruhi proses spermatogenesis. Bersama-sama dengan LH, TSH merangsang sekresi estrogen oleh folikel dan pemasakan ovum di dalamnya. Hormon LH berfungsi memecahkan folikel pada wanita, lalu folikel berubah menjadi korpus luteum. Kemudian, LH merangsang korpus luteum mensekresikan progesteron. Pada pria, LH berfungsi untuk merangsang sel interstitial Leydig di dalam testis agar mensekresikan testosteron. LH disebut juga interstitial cell stimulating hormone. Hormon prolaktin atau LTH berfungsi merangsang kelenjar susu untuk menghasilkan air susu setelah melahirkan. Hormon TSH berfungsi merangsang kelenjar gondok atau kelenjar tiroid mensekresikan tiroksin. Pada manusia, kelenjar hipofisis bagian tengah mengalami kemunduran. Pada katak, kelenjar hipofisis bagian tengah hanya menghasilkan satu jenis hormon, yaitu MSH atau melanocyte stimulating hormone yang berpengaruh terhadap warna kulit. Kelebihan hormon MSH menyebabkan kulit menjadi hitam. Kelenjar hipofisis lobus posterior atau bagian belakang menghasilkan dua jenis hormon, yakni oksitosin dan hormon antidiuretik atau ADH. Hormon oksitosin berfungsi mengatur kontraksi uterus untuk memudahkan persalinan. Hormon ADH berfungsi mengatur pengeluaran urin agar tidak terlalu banyak atau berlebihan. Untuk mengingat kembali apa yang telah dibahas tadi, perhatikan rangkuman berikut ini. Warga belajar, pada segmen 1 telah disebutkan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat 7 kelenjar endokrin yang menghasilkan berbagai jenis hormon pertumbuhan, yakni kelenjar hipofisis, kelenjar gondok, kelenjar anak gondok, kelenjar anak ginjal, kelenjar pulau Langerhans, kelenjar kelamin yaitu ovarium pada wanita, dan testis pada pria. Selanjutnya, kita akan bahas 4 kelenjar lainnya. Kita mulai dengan kelenjar gondok atau dalam bahasa Latin disebut dengan tiroid. Warga belajar, setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya tumbuh sehat dan cerdas. Namun beberapa di antaranya mengalami kelainan fisik seperti tubuh kerdil. Penyebab kelainan pertumbuhan ini terletak pada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar gondok atau tiroid terdiri dari 2 lobi,
terletak di bawah jakun di depan trakea. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang mempengaruhi metabolisme sel dan suhu tubuh. Hormon tiroksin mengandung banyak yodium yang sebagian berasal dari makanan beryodium. Jika seseorang kurang mengkonsumsi makanan beryodium dalam waktu panjang, dapat mengakibatkan pembengkakan atau pembesaran kelenjar tiroid dan disebut gondok. Tiroid membesar atau membengkak karena harus bekerja keras membentuk tiroksin. Kekurangan hormon tiroksin menurunkan kecepatan metabolisme sehingga mengganggu pertumbuhan. Bila ini terjadi pada anak-anak, dapat mengakibatkan kretinisme, yaitu tubuh kerdil. Kekurangan hormon tiroksin dalam jumlah kecil dapat diperbaiki dengan menambahkan garam beryodium ke dalam makanan. Sebaliknya, produksi hormon tiroksin yang berlebihan dapat mengakibatkan morbus basedowi dengan gejala mempercepat metabolisme tubuh. Denyut jantung bertambah, emosional, gugup, pelupuk mata terbuka lebar, dan bola mata melotot atau eksotalmus. Warga belajar, kelenjar yang terletak di sebelah kelenjar tiroid adalah kelenjar paratiroid. Karena bentuknya lebih kecil dari tiroid, disebut kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid atau anak gondok menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi mengatur pertukaran fosfor dan kalsium dalam darah. Kekurangan hormon paratormon dapat mengakibatkan penyakit tetani dengan gejala menurunnya kandungan kalsium atau kadar kapur dalam darah, kejang-kejang di tangan dan kaki, jari-jari tangan membengkok ke arah pangkal, gelisah, sukar tidur, dan sering kesemutan. Produksi hormon paratormon akan berlebih bila kelenjar paratiroid terserang tumor. Kelebihan hormon paratormon menyebabkan kadar fosfor dan kalsium dalam tulang terambil, sehingga urin banyak mengandung kalsium dan fosfor. Penyakit ini disebut rapuh tulang. Warga belajar, kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal terletak di bagian atas ginjal. Setiap ginjal memiliki satu kelenjar adrenal yang disebut kelenjar suprarenalis. Kelenjar adrenal terbagi atas dua bagian. Bagian kulit disebut korteks dan bagian dalam disebut medula. Masing-masing bagian menghasilkan jenis hormon berbeda. Bagian korteks menghasilkan hormon kortikosteroid atau hortikoid kortison. Selain itu, korteks juga menghasilkan aldosteron. Sedangkan bagian medula menghasilkan hormon adrenalin dan hormon noradrenalin atau norepinefrin. Adrenalin berfungsi mengubah glukogen menjadi glukosa, sedangkan noradrenalin berfungsi menaikkan tekanan darah dengan merangsang otot dinding pembuluh darah berkontraksi. Kekurangan kortison dapat mengakibatkan penyakit Addison dengan badan menjadi kurus, tampak sakit, makin lemah, serta ginjal tidak mampu menyimpan natrium. Kekurangan hormon adrenalin dapat mengakibatkan penyakit gula atau diabetes. Pada pankreas terdapat beberapa kelompok sel yang disebut pulau Langerhans yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Bila kadar gula dalam darah naik, maka insulin segera menuju ke hati melalui vena porta hipotika dan selanjutnya insulin mengubah glukosa menjadi glikogen.
Kekurangan hormon insulin dapat menyebabkan jumlah kadar gula dalam darah menjadi berlebih dan mengakibatkan penyakit diabetes dengan gejala lesu, lemah, ujung jari sering kesemutan, dan sering buang air kecil, terutama di malam hari.